Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alfial Thorik. Saya berasal dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 1A. Baiklah, malam ini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah pengantar ilmu hukum untuk nilai ujian akhir semester. Soal pertama adalah jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam sumber hukum dan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas dan singkat. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum, sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum. Dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasal isi norma hukum. Ringkasnya, sumber hukum adalah asal mula hukum. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum materi dan sumber hukum formil. Sumber hukum materi. Sumber hukum materi adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum materi berkaitan erat dengan keyakinan, perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Keyakinan atau perasaan hukum individu, anggota masyarakat, dan pendapat hukum legal opini dapat menjadi sumber hukum materi. Selain itu, sumber hukum materi bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti perdagangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban, agama, dan kebudayaan, serta letak geografis dan konfigurasi nasional. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karena bentuk tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Perlu diketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum baru hanya merupakan perasaan hukum atau cita-cita hukum yang belum mempunyai kekuatan mengikat. Soal kedua adalah jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Baikkan dan yang sangat jelas. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat hak dan kewajiban, karena kemampuannya menanggung hak dan kewajiban ini, maka hanya termasuk subjek hukum saja dapat melakukan perbuatan hukum. Walaupun tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum, contohnya orang gila. Siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum? Pada umumnya, yang diterima sebagai subjek hukum adalah manusia, orang, dan badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampangnya objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, manusia, dan badan hukum. Biasanya objek hukum inilah nantinya yang menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antara subjek hukum. Secara umum, yang dimaksud objek hukum adalah barang dan benda menurut pasal 499 KUHP Perdata. Soal ketiga adalah jelaskan tentang hak dan kewajiban. Uraikan dengan memberikan contoh. Hak adalah kebebasan yang dimiliki setiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku.
Menurut KBBI, hak adalah kekuasaan yang benar di atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, dan kekuasaan atau derajat serta martabat. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau sesuatu keharusan. Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan dalam ilmu hukum. Kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia, membina kemanusiaan. Kewajiban ada ketika ada pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral. Kewajiban umum diberikan sebagai imbalan atas peningkatan hak atau kekuasaan individu. Lanjut, soal terakhir. Jelaskan tentang peristiwa hukum dan hubungan hukum dan akibat hukum. Secara sederhana, peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat menggegerkan hukum, menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contoh peristiwa hukum: kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Tidak semua hubungan yang merupakan hubungan hukum, karena sesuatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengatur dan mengikuti dengan adat dan peristiwa. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya kepada Tuhan kesempurnaan itu adanya di Yang Maha Kuasa. Saya sebagai umatnya hanya bisa menerima kesalahan dan salah, tidak luput dari salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.